Berita Sumsel 24 jam hari ini, sang juara Payo ke museum resmi dibuka. Lomba tahunan Museum Negeri Sumatera Selatan ini diproyeksi roadshow ke daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dr. Aufa Sahriza Sarkomi, mencoba menjajal arena permainan sang juara di Museum Negeri Sumatera Selatan. Beberapa tokoh lain terlihat ikut bermain sang juara seperti Ketua Masyarakat Sadar Wisata, Herlan Asyudin, Ketua Paguyuban Paworgo Reo Ponorogo Sumsel, Mujianto, dan Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi. Pada hari pertama di sesi pertama, 100 peserta sang juara bertahan dari SMA Negeri 13 Palembang beradu wawasan. Dari 100 peserta dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah berlaga di tingkat Grand Final. Sesi selanjutnya giliran siswa dari SMA Negeri 1 Palembang berkompetisi untuk merebutkan 3 tiket Grand Final yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Kasdibut Par Sumsel Dr. Aufa Sahrizal Sarkomi mengapresiasi para sekolah yang mengikut sertakan siswanya di dalam lomba ini. Untuk itulah Dr. Aufa menyarankan lomba sang juara Payo ke museum tahun berikutnya dapat dilaksanakan di tingkat kabupaten kota di Sumsel. Selanjutnya di setiap pemenang di satu kabupaten kota nantinya kembali diadu di tingkat provinsi sehingga tingkat kompetitifnya lebih terasa. Selain itu, roadshow tersebut juga bertujuan mencari dan menggali potensi siswa yang berkualitas sehingga menjadi kebanggaan dan andalan di Sumsel. Banyak pelajar yang dari kabupaten kota yang lebih tahu tentang museum. Nah, nanti siapa yang jadi pemenang di kabupaten kota kita adu di tingkat provinsi. Jadi tingkat kompetitifnya akan lebih terasa. Jadi sekali lagi saya akan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, kerjasama kolaborasi yang bagus sekali antara Museum Negeri dengan Palpres juga, dengan media, dengan beberapa stakeholder lainnya. Tujuannya adalah kita ingin mencari dan menggali potensi-potensi pelajar yang berkualitas sehingga mereka akan menjadi pelajar yang betul-betul menjadi andalan dan kebanggaan kita di Sumatera Selatan. Sementara itu diketahui lomba sang juara diikuti oleh 36 SMA, SMK MAN di Sumatera Selatan. Ada beberapa sekolah berpartisipasi dalam lomba hasil kerjasama Harian Umum Palembang Express dan Aksi Sumsel seperti Muara Enim, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Pali, Kota Palembang, dan Lubuk Linggau. Juara pertama dari SMA Negeri 1 Palembang, Wahid Putra Jatmiko mengaku bahagia bisa memiliki sekolahnya untuk berlaga di tingkat Sumsel. Dia mengaku akan melakukan persiapan hingga pada Grand Final nantinya, sehingga diharapkan bisa mengharumkan nama sekolahnya di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Yang jelas untuk lomba sang juara ini, kami untuk SMA Negeri 1 sendiri itu sudah yang dikirim ke sini memang yang terbaik, udah persiapannya juga maksimal, jadi insya Allah nanti untuk tanggal 20 Oktober kami bisa juara. Berapa lama persiapan? Dari kapan? Ya mungkin dari bulan kemarin udah ada kabar sang juara ada, jadi udah dikasih tahu ini siapa-siapa yang akan ikut gitu. Untuk apa perasaannya, nyangka tidak bakalan jadi juara mewakili SMA Negeri 1? Jujur masih tidak nyangko, tapi karena sudah main ini jadi aku akan bakal maksimal untuk tanggal 20. Reporter Sri Devi, juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, puluhan massa dari 4 lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor Kejati, Sumatera Selatan. Mereka menuntut 3 perusahaan tambang yang diduga sudah merusak lingkungan. Puluhan masyarakat yang tergabung dari 4 lembaga swadaya masyarakat yakni Koalisi Kawali Sumsel, Lepami, KMPPL, dan Musi Research mendatangi kantor Kejati Sumsel Senin kemarin. Mereka menyampaikan pernyataan sikap sekaligus menyerahkan laporan dan pengaduan terkait temuan tentang kerusakan lingkungan di Kabupaten Muara Enim. Kerusakan tersebut diduga dilakukan 3 perusahaan tambang yakni PT Musi Prima Coal dan PT Lematang Coal Lestari dan PT Gemi.
Kevin, koordinator lapangan Koalisi Kawali Sumsel, mengatakan pihaknya memberikan pernyataan sikap terkait adanya dugaan praktik mafia pertambangan menciptakan sindikasi korporasi yang kebal hukum. Pihaknya sudah beberapa kali melakukan aksi demo dengan perihal yang sama, mulai dari DPRD Sumsel, Pemprov Sumsel hingga Kementerian LHK dan SDM. Namun tidak ada tindakan nyata, begitu juga aparat penegak hukum untuk memberikan sikap tegas terhadap perusahaan tersebut. Kami tidak Sumsel ini kami sudah datang ke pusat melakukan aksi di Gubernur, DPRD. Ini adalah terakhir kami hadir di sini untuk roadshow terkait dengan perusahaan lingkungan yang ada di Muara ini, Prabumulya, dalam 10 tahun terakhir. Apa yang berdampak negatif untuk masyarakat, Pak, atas pertambangan ini? Dampak negatifnya adalah kalau dilihat sudah banyak seperti ini sungai yang tidak ada lagi, beban bentang alam, dan juga generasi pun jika tambang masuk, kami tidak melarang atau investasi, cuman dalam hal ini memang kedaulatan lingkungan, ekologi sangat penting bagi kami karena generasi ke depan harus menikmati hal yang sama. Di tempat sama, Kasih Asintel Kejati Sumsel, Dian menyarankan agar Koalisi Kawali Sumsel memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi ke Kejati Sumsel agar dapat ditelaah dan ditindaklanjuti. Jika dari hasil telaah memang ditemukan adanya indikasi kerugian negara, pihaknya akan menyerahkan kasus ini kepada tim yang dibentuk oleh Kejati Sumsel. Terhadap laporan ini, kami meminta kepada rekan-rekan silakan memasukkan pengaduan ini. Ini kan belum masuk ya? Belum masuk ya? Oke. Nanti akan kami telaah ya. Kami pelajari, apabila ada dugaan akan kami tindak lanjutin untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kami harap atas pengaduan ini silakan masukkan ke PPP biar secara resmi akan kami tindak lanjutin ya. Untuk sementara saya ucapkan juga terima kasih yang sudah mempercayai kepada kami untuk menindaklanjuti adanya dugaan berpotensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah ya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir membebaskan 3 tersangka dari 2 perkara berbeda dengan kebijakan restoratif justice. Ketiga tersangka yang mendapat kebijakan restoratif justice yakni Oktavianus 38 tahun warga desa Ibul Besar 1 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Rizal Muhaimin 19 tahun warga desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambangkuang Kabupaten Ogan Ilir, dan Masudi 18 tahun warga desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambangkuang Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Martin Tandi didampingi Kasipidum Sazili mengatakan pemberian restoratif justice kepada ketiga tersangka didasari atas tersangka baru pertama kali melakukan tindakan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka serta ada respon positif dari masyarakat terhadap tersangka. Bahwa adapun alasan-alasan penghentian penuntutan ini, bahwa kedua tersangka ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancamannya tidak melebihi 5 tahun, kemudian yang terpenting ada 2 hal. Satu, adanya kesepakatan perdamaian dan adanya respon positif atau keinginan daripada tokoh-tokoh masyarakat untuk agar perkara ini dihentikan dengan keadilan restoratif. Kemudian di samping itu keduanya ini juga masih sekolah, ya masih di tingkat SMA lah, tingkatnya SMA. Dengan diberikannya restoratif justice terhadap ketiga tersangka, maka secara otomatis proses penuntutan pada kasus ketiganya dihentikan. Ketiganya dibebaskan serta diperbolehkan pulang. Adapun kasus yang menjerat tersangka Oktavianus yakni tindak pidana penadahan, sedangkan kasus yang dihadapi Rizal dan Masudi yakni penganiayaan. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendorong motor ke gedung DPRD Kota Lubuk Linggau. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan harga BBM. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus melakukan aksi dorong motor hingga ke gedung DPRD Kota Lubuk Linggau. Aksi ini sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM. Saat tiba di gedung Wakil Rakyat ini, mahasiswa membentang spanduk dari kertas karton berisi tuntutan mereka.
Selama berorasi, ratusan mahasiswa ini mendapatkan pengamanan ketat dari anggota Polres Lubuk Linggau dan anggota Satpol PP Lubuk Linggau. Ada 3 tuntutan mereka, selain menolak kenaikan BBM juga menolak kenaikan tarif dasar listrik. Kemudian berantas mafia migas. Terakhir peserta aksi mendesak menstabilkan harga bahan pokok. Aksi demo mahasiswa terus berlangsung sampai ada anggota DPRD yang menemui para pendemo. Namun akhirnya aksi demo mahasiswa sampai ke ruang sidang paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau. Mereka diizinkan dengan pengawalan petugas kepolisian. Di ruang sidang, para mahasiswa diskusi dengan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dengan dihadiri beberapa anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Koordinator aksi Tommy Hendra menyampaikan bahwa sepekan sebelum tanggal 1 September sudah ada isu kenaikan BBM seperti yang disampaikan oleh salah satu kementerian. Namun kenaikan diurungkan sementara warga sudah panik dengan mengantri di SPBU. Selanjutnya pemerintah menaikkan harga BBM sehingga terjadi multi efek, mulai dari pertanian, transportasi hingga kebutuhan pokok. Kemudian di sejumlah anggota DPRD yang hadir menemui para peserta demo, sebagian besar sepakat menolak kenaikan BBM. Sementara dari anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Lubuk Linggau, Taufik Siswanto memastikan menolak kenaikan BBM. Menurut waktu tersebut tidak tepat untuk menaikkan harga BBM karena sudah 2 tahun pandemi. Sementara itu Wakil Ketua 2 DPRD Lubuk Linggau Hambali menyatakan mendukung penolakan kenaikan BBM dan dasar listrik. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Papres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.